Saya menginformasikan juga kepada hadirin sekalian bahwa Bapak Ibnu Hajar ini adalah Ketua DPRD Bekasi. Luar biasa ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau hadir Iya. di sini, tentu ini sebuah support yang luar biasa Betul untuk perkembangan sekali. PW DPI. Betul sekali. Jadi ada pepatah mengatakan filosofinya, kalau Anda menguasai dunia, kuasain pena. Itu dia. Artinya pena itu pengertiannya yaitu dunia maya maksudnya itu, yaitu dengan tulisan tangan. Iya. Itu dia. Ya, hadirin selanjutnya marilah sama-sama kita simak sambutan Gubernur Lampung yang akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan kepada Bapak Insinyur Kusnardi MAGR BC. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kabipun, Bapak Ibu yang saya hormati, menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur dan permohonan maaf beliau untuk tidak bisa hadir secara langsung pada acara yang luar biasa ini, dan beliau memberi amanat pada saya untuk membacakan sambutannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun yang saya hormati Ketua Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia atau PWDPI beserta segenap pengurus, termasuk juga Bapak Pembina, luar biasa tadi semangatnya untuk sama-sama kita membangun Indonesia, terutama juga di Lampung ya Pak Ketua ya. Para penerima PWDPI Award, Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala taufik dan hidayahnya untuk kita bisa hadir dalam acara deklarasi dan penghargaan Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Award pada tahun 23 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Pak Herman. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengapresiasi atas dilaksanakannya acara pada siang hari ini sebagai salah satu momentum kebangkitan pers di Provinsi Lampung, terlebih pasca pandemi COVID-19 yang melanda negara kita. Pertemuan yang dilaksanakan kiranya juga dapat memperkuat tali silaturahim dan membangun interaksi positif antara pers dengan pers, pers dengan pemerintah, dan pers dengan masyarakat guna menunjang pembangunan daerah Provinsi Lampung yang kita cintai. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, fungsi pers sejatinya adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai alat kontrol dilakukan melalui pemberitaan yang baik dan benar sesuai fakta tanpa tendensi apapun. Pers didorong dapat menampilkan pemberitaan yang bermartabat. Karena jika sudah bermartabat, berarti kaidah kode etik jurnalistik telah dijalankan secara benar. Insan pers adalah kekuatan pilar keempat yang dapat membangun bangsa dan menyuarakan kepentingan rakyat. Peran pers sebagai lembaga ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pemberitaan pembangunan yang bersinergi dengan pemerintah. Informasi pembangunan yang diberitakan pers
akan mempengaruhi keputusan-keputusan pelaku ekonomi dalam mengelola bisnisnya. Ya, Bapak Ibu, kita tahu semua, apalagi di dunia ini. Misalnya diberitakan Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga. Udah deh, kacau itu seluruh dunia itu, ya nggak? Walau cuma berita aja tuh, baru ghost aja, tapi udah harga dolar tahu-tahu udah meningkat semua seluruh dunia. Itu gara-gara pers juga itu, ya. Gara-gara Bapak Ibu semua ini, ya nggak? Luar biasa, tajamnya pena itu di situ, ya. Itu untuk ekonomi. Untuk itu saya mengajak insan pers di Lampung agar senantiasa mendukung pemerintah dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik demi citra, kredibilitas, dan integritas wartawan PWDPI. Sinergi wartawan dengan pemerintah Provinsi Lampung terus ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat. PWDPI harus memiliki peran yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. Anggota PWDPI juga saya harapkan menjaga marwah organisasi secara konsisten. Ini PWDPI luar biasa ini. Umurnya 6 bulan sudah ada di 25 provinsi. Ini saya apresiasi juga nih, luar biasa kecepatannya. Ya, tapi mohon dimaklum, ya enggak, baru 6 bulan perlu ya lebih banyak inilah apa? Ya expose ya Pak ya, biar lebih di agar kita bisa lebih akrab lagi ke depan ya, antara PWDPI dengan pemerintah dan juga masyarakat ya. Saya kira berjalannya waktu nanti ya kita mudah-mudahan bisa semakin akrab ke depan. Hadirin sekalian, tahun ini Provinsi Lampung telah merayakan hari jadi ke-59 tahun. Seusia dengan saya, tahun ini saya juga pensiun Pak Herman. Bagi kita usia 59 tahun tentu juga telah menjelang lanjut usia. Waduh, kacau ini. Kalau saya pensiun udah lanjut juga nih. Namun sebagai provinsi, perjalanan kita masih jauh. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna mewujudkan rakyat sejahtera, maju, berjaya. Kita semua harus bisa meningkatkan kapasitas, menggali potensi untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Kita semua dapat mengambil peran sesuai dengan bidang dan profesi kita untuk bersama-sama maju dan berjaya. Apalagi ke depan, tantangan kita semakin besar karena di era disrupsi dan tidak boleh terpaku hanya pada kebesaran masa lalu. Ya. Kalau disrupsi itu kan hal yang baru menghancurkan hal yang lama. Ya. Jadi kita harus tanggap terhadap lingkungan ke depan. Di era revolusi industri ini, kita dituntut untuk terus-menerus meningkatkan keterampilan, kemahiran, dan profesionalisme sebagai landasan berkarya, khususnya bagi seluruh insan pers di Provinsi Lampung. Jangan sampai wartawan tergantikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sekarang kan ada tuh softwarenya, ya nggak? Aplikasinya apa? GPT Chat, ya dah? Nah, itu klik satu kata aja udah jadi satu berita itu, ya. Nah, tapi itu buatan, ya. Kadang-kadang juga beritanya kalau kita buat semacam narasi dari itu juga masih banyak acak-acaknya, ya, dan datanya juga kurang valid, seperti yang terjadi pada sektor kerja lainnya. Hadirin sekalian, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan PWDPI Award tahun 2023. Semoga penghargaan ini dapat dijadikan sebagai semangat dan pelecut motivasi untuk kita semua terus bekerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan